Selamat pagi Bapak. Hari ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep pemahaman join cost. Di kelompok 4 ada Estora Vidinata, ada saya sendiri Fajar Fauzan Aryan Darud, dan terakhir ada Akson Glow Deloki Zaluhu. Untuk di join cost, saya akan menjelaskan tentang konsep pemahaman join cost. Jadi ada table of content atau yang dari presentasi ini akan menjelaskan yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada metode alokasi, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada kesimpulan. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian joint cost dulu. Jadi joint cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan lebih dari satu produk sekaligus dalam satu proses produksi yang sama dan dari bahan baku yang sama. Contohnya dari satu proses pengolahan susu, perusahaan bisa menghasilkan susu murni dan yogurt sekaligus. Karena biaya dikeluarkan secara bersamaan, maka biaya tersebut tidak bisa langsung diketahui per produk, sehingga perlu dilakukan alokasi joint cost. Di sini ada kegunaannya. Joint cost penting bagi perusahaan karena digunakan untuk beberapa hal, antara lain, yang pertama untuk menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, ada untuk membantu pengambilan keputusan manajerial, misalnya produk mana yang lebih menguntungkan. Ketiga, untuk menilai kinerja proses produksi. Dan yang keempat, untuk pelaporan keuangan dan patuhan standar akuntansi. Di sini, di sini kita bisa lihat ada ada metode utama untuk mengalokasikan joint cost. Yang pertama ada physical unit, yang kedua ada sales value at split off, yang ketiga ada net realizable value atau NRV. Di sini kita langsung masuk ke studi kasus. Di sini ada penjelasan tentang PT Terambulan. Jadi PT Terambulan memiliki joint cost sebesar 2 juta. Dari proses produksi tersebut dihasilkan 200 liter susu sapi murni dengan harga jual 25.000 per liter. Lalu ada juga 300 liter yogurt dengan harga jual 20.000 per liter. Yogurt ini bisa diproses lebih lanjut menjadi yogurt rasa buah dengan biaya tambahan 3.000 per liter. Dan nantinya bisa dijual seharga 30.000 per liter. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama tentang metode satu physical unit. Metode physical unit membagi joint cost berdasarkan jumlah unit fisik yang dihasilkan tanpa melihat harga jual. Jadi cara menghitungnya, yang pertama itu kita hitung total unit produksinya dulu. Tadi ada 200 liter susu, itu akan ditambah 300 liter dari yogurt yang menghasilkan 500 liter. Lalu kita hitung biaya joint cost per liternya, yaitu 2 juta dibagi 500 liter, yaitu 4.000 per liter. Untuk alokasi biayanya, untuk susu tadi 200 liter dikalikan 4.000 ya, sama dengan 800.000 atau 4.000 rupiah per liter. Untuk yogurtnya 300 liter dikali 4.000 yang menghasilkan 1.200.000 atau 4.000 per liter. Jadi dengan metode physical unit, biaya per liter susu dan yogurt itu sama, yaitu 4.000. Yang kedua, ada metode sales value at split off. Metode ini membagi joint cost berdasarkan nilai jual produk pada titik split off, yaitu sebelum diproses lebih lanjut. Nah, cara menghitung nilai jualnya ini, nilai jual susunya itu 200 dikali 25.000, yang menghasilkan 5 juta. Untuk dinilai jual yogurtnya, itu 300 dikalikan 20.000, yang menghasilkan 6 juta. Jadi total nilai jualnya itu 5 juta ditambahkan 6 juta, yaitu 11 juta. Lalu kita alokasikan joint cost. Alokasi ke susunya 5 juta dibagi 11 juta dikalikan 2 juta yang menghasilkan 909 sekian-sekian. Ini bisa dilihat yang saya kasih tanda. Lalu ada di biaya per liter susu itu 909,090 itu dibagi 200 yang menghasilkan 4.545 per liter. Lalu untuk dialokasi ke yogurtnya itu 6 juta dibagi 11 juta dikali 2 juta. Hasilnya itu 1.090,909. Untuk biaya per liter yogurtnya itu tadi 1.090,909 dibagi 300 yang menghasilkan 3.636,36 per liter.
Dari metode ini terlihat bahwa produk dengan nilai jual lebih tinggi akan mendapatkan alokasi biaya yang lebih besar. Lalu kita lanjut di metode yang ketiga yaitu NRV. Metode NRV digunakan jika produk masih diproses lebih lanjut lagi. Perhitungan dilakukan dengan nilai jual akhir dikurangi biaya proses lanjutan. Untuk perhitungan NRV, itu tidak diproses lebih lanjut, jadi NRV-nya jadi NRV-nya tetap. Jadi 200 dikali 25.000 yang hasilnya 5 juta. Untuk yogurt, harga jual akhirnya 30.000, biaya proses selanjutnya 3.000, NRV per liternya jadi 27.000. Total NRV yogurtnya itu 300 tadi dikali 27.000 yang menghasilkan 8.100.000. Jadi total NRV keseluruhannya 5 juta ditambah 8.100.000 sampai ya hasilnya 13.100.000. Alokasi join cost-nya, alokasi ke susu 5 juta dibagi 13 juta dikali 2 juta yang masukkan 763,358. Untuk di biaya per liter susu 763,358-nya dibagi 200 yang menghasilkan 3.816,79 per liter. Untuk alokasi yogurt 8.100.000 dibagi 13.100.000 dikali 2 juta yang menghasilkan 1.236,641. Untuk biaya per liter yogurtnya 1.236,641 ini dibagi 300 yang menghasilkan 4.122,14 per liter. Untuk dari ringkasan hasilnya tadi, untuk physical unit, untuk susunya itu 4.000 per liter, untuk yogurtnya itu 4.000 per liter, untuk di bagian sales fuel at split off-nya ini susunya itu 4.545 per liter, untuk yogurtnya 3.636 per liter. Untuk tadi NRV ini susunya itu 3.816 per liter, untuk yogurtnya 4.122 per liter. Jadi untuk kesimpulannya, join cost perlu dialokasi agar perusahaan tahu biaya per produknya. Setiap metode menghasilkan angka yang berbeda, tergantung dasar pembagiannya. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan kondisi produk. Ini untuk penjelasan dari join cost. Terima kasih. Oke. Di sini saya berada di kelompok 4. Saya akan menjelaskan relevan cost. Boleh next. Jadi relevan cost itu adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda jumlahnya di antara alternatif keputusan manajerial. Biaya ini hanya timbul sebagai akibat dari suatu keputusan tertentu dan dapat dihindari atau bisa disebut avoidable apabila alternatif tersebut tidak dipilih. Jadi di sini relevan cost memiliki 7 tipe. Yang pertama itu cost indifference point, yang kedua special order, yang ketiga make or buy. Yang keempat menutup meneruskan departemen tertentu, yang kelima yang kelima itu menjual saat SOP atau proses lebih lanjut. Yang keenam menjual atau memperbaiki defektif guts. Yang ketujuh mempertahankan atau mengganti mesin lama dengan yang baru. Boleh next. Jadi di sini cost indifference point itu adalah tingkat aktivitas volume produksi atau jumlah unit tertentu di mana total biaya dari dua alternatif keputusan sama besar. Pada titik ini, manajemen berada dalam posisi tidak memiliki keunggulan biaya atas salah satu alternatif. Next. Kalau bagian special order merupakan pesanan tambahan di luar penjualan normal yang ditawarkan dengan harga khusus, biasanya lebih rendah dari harga jual reguler. Pesanan ini bersifat tidak rutin dan sering muncul ketika perusahaan memiliki kapasitas produksi menganggur. Next. Dan di sini untuk make or buy adalah keputusan manajemen untuk menentukan apakah suatu komponen produk atau jasa sebaiknya diproduksi sendiri oleh perusahaan atau dibeli dari pihak luar. Next.
Excel. Oke, selanjutnya ada poin yang dimana menutup atau meneruskan departemen tertentu. Keputusan ini merupakan evaluasi manajemen terhadap keberlanjutan suatu departemen atau segmen usaha yang secara laporan keuangan tampak mengalami kerugian. Akuntansi manajerial menekankan bahwa keputusan tidak didasarkan pada laba bersih departemen, melainkan pada kontribusi margin dan biaya tetap yang dapat dihindari jika departemen tersebut dihentikan. Boleh next. Selanjutnya ada menjual pada speed of point atau diproses lebih lanjut. Dalam produksi bersama atau joint production, keputusan ini berkaitan dengan apakah produk sebaiknya dijual segera setelah mencapai speed of point atau malah diproses lebih lanjut untuk memperoleh nilai jual yang lebih tinggi. Akuntansi manajerial menegaskan bahwa biaya bersama joint cost sebelum speed of point tidak relevan. Sedangkan biaya tambahan setelah speed of point menjadi dasar pengambilan keputusan. Boleh next. Menjual atau memperbaiki defective goods. Keputusan ini berhubungan dengan penanganan produk cacat. Apakah produk tersebut dijual dalam kondisi cacat atau diperbaiki terlebih dahulu agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Manajemen hanya mempertimbangkan tambahan pendapatan yang dihasilkan dari perbaikan dibandingkan dengan tambahan biaya perbaikan, tanpa memperhitungkan biaya produksi awal yang sudah terjadi. Boleh next. Oke, selanjutnya ada mempertahankan atau mengganti mesin lama dengan mesin baru. Keputusan ini merupakan bagian dari pengambilan keputusan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Dalam akuntansi manajerial, keputusan didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat masa depan, termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan, nilai sisa mesin lama, serta biaya perolehan mesin baru. Biaya historis mesin lama diperlakukan sebagai sunk cost dan tidak relevan. Boleh next. Oke, selanjutnya ada hubungan-hubungan atau istilah penting dalam relevant cost. Yang pertama ada future cost, yang dimana hal itu merupakan biaya yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ada diferensial atau incremental cost, yang dimana merupakan selisih biaya antar alternatif. Relevant cost sendiri berhubungan dengan future cost yang memang berbeda dan berpengaruh terhadap keputusan. Semua relevan cost adalah future cost, tetapi tidak semua future cost pasti relevan, hanya yang berbeda saja. Jadi di sini kita ada memiliki contoh seperti kayak PT Hutama memproduksi sendiri produk FIBA dan dijual dengan 100.000 per unit. Kebutuhan per tahunnya itu adalah 75.000 unit. Dan untuk periode yang sama, PT Hutama menerima tawaran dari pemasok luar untuk memasok produk tersebut dengan harga beli sebesar 51.500 per unit. Dan di sini ada cost per unit apabila produk FIBA tersebut dibuat sendiri adalah di sini kita bisa lihat BL-nya atau bisa dibilang bahan langsungnya 14.000, upah langsung atau bisa dibilang UL-nya 12.500, FMO-nya itu 8.600 dan fix MO-nya itu atau bisa dibilang affordable FMO-nya itu 10.000. Alokasi FMO-nya yang kayak misal lain-lainnya itu 9.000. Jadi di total dari semuanya itu adalah 54.100. Boleh next. Jadi cara penyelesaian ini bagian avoidable cost-nya itu BL-nya itu kita 14.000, kita hitung semua biaya UL-nya 12.500, biaya FMO-nya itu 8.600, avoidable FMO-nya 10.000. Jadi 14.000 tambah 12.500 tambah 8.600 dan tambah 10.000 itu hasilnya 45.100 total avoidable cost-nya. Dan untuk harga beli dari luar itu kita kurangi dari yang tadi 51.500. Dengan
kita kurangi dari total avoidable cost-nya itu 45.100 dan dikurangi dengan harga beli dari luar 51.500. Jadi di sini kita memberikan kerugian jika dibeli dari luar itu 6.400 dikurangi. Oke. Boleh next? Oke, selanjutnya ada contoh soal yang menggunakan metode comparison. Sebenarnya ini merupakan bukan contoh soal tapi lebih ke cara penyelesaiannya aja dengan metode comparison. Yang pertama itu bisa kita lihat pada bagian biaya variabel per unit. Untuk metode A sendiri, bahan baku yang ada di soal berjumlah 5.000, biaya konversi 3.000, sehingga total biaya per unit menjadi 8.000. Untuk metode B sendiri, bahan baku 7.000, biaya konversi 4.600, dijumlahkan totalnya menjadi 11.600. Jika kita ingin bandingkan selisihnya antara 3.600 yang dimana lebih mahal di metode B, artinya setiap kali perusahaan memproduksi satu unit produk, metode A sendiri lebih murah dari sisi biaya variabel. Kemudian untuk biaya tetap per tahunnya, untuk metode A, depresiasi mesin 80 juta, reparasi mesin 30 juta, FMO lain-lain 32 juta, kemudian semua dijumlahkan total fixed cost-nya menjadi 142 juta. Sedangkan untuk metode B, depresiasi mesinnya sebesar 35 juta, reparasi mesin 20 juta, FMO lain-lain 15 juta, yang menghasilkan total fixed cost sebesar 70 juta. Di sini terlihat jelas biaya tetap metode B jauh lebih kecil dibandingkan metode A, yaitu selisih sebesar 72 juta. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk sementara ini dari perbandingan ini bisa dilihat jika kita amati dari per unitnya, metode A memiliki nilai nominal yang lebih murah dibandingkan metode B. Namun jika dilihat total biayanya per tahun, metode B jauh lebih murah dibandingkan metode A. Yang dimana keputusan tidak bisa langsung dibuat hanya dari satu jenis biaya saja. Perusahaan harus mempertimbangkan berapa banyak unit yang diproduksi, lalu menghitung total biaya secara keseluruhan. Oke, next. Oke, sekian dari penjelasan kelompok 4 mengenai relevan cost. Terima kasih. Oke. Kelar guys. Oh ya, gue stop dulu ya. Masa nggak di stop dulu? Sabar.